Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Saham yang pertama di sini ada saham Arto. Oke, hari ini Arto berhasil menguat 1,88% ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakan saham Arto ini, dia masih ada di fase downtrend ya teman-teman. Dia masih ada di bawah garis MA20, yang mana MA20 saat ini merupakan area resisten, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Arto, yakni di kisaran harga kisaran 2250 teman-teman. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat besok apabila saham Arto ini dia berhasil break dari area MA20, misalkan dia ditutup di harga 2260, maka saham Arto berpotensi akan kembali menguat teman-teman, dan targetnya ini di kisaran harga 2630-an teman-teman. Ini ada garis resisten di MA60 teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa kasih tanda. Jadi kuncinya ada di area resisten MA20 ini teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil break di atas garis MA20, maka dia akan berpotensi menguat. Namun sebaliknya, kalau dia gagal menembus area MA20, maka saham Arto berpotensi dia akan turun kembali teman-teman. Dan kalau misalkan turun, dia tentunya akan menuju area support terdekat. Di sini ada area support di garis MA5. Namun untuk saat ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Di sini ada potensi dia akan menguji area resisten MA20 di kisaran harga 2250. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa amati di top broker teratas ini ada YU dan BK yang melakukan akumulasi di saham Arto. Dan kalau kita lihat di transaksi asing ini hari ini ada net buy teman-teman yang dilakukan oleh asing. Oke, itu untuk Arto. Next, kemudian ada saham dan kode ASLC. Oke, ASLC juga menarik teman-teman ya. Dia bergerak di atas garis MA20. Kita lihat MA20 merupakan area support kuat. Dia sempat menyentuh area MA20 di kisaran harga 92, namun pada saat market close dia berhasil naik dan berhasil close di atas area resisten MA60 teman-teman ya. Ini ada potensi ASLC akan kembali menguat dan menguji area resisten terdekat di kisaran harga 105 teman-teman. Ini adalah area resisten terdekat di garis MA100 ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan fast trade di saham ASLC teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ASLC ini bertahan di atas garis MA20, maka masih ada potensi ASLC kembali menguat. Namun kalau misalnya dia jebol dari garis MA20, dia akan turun, dan kalau kita lihat pergerakan tren, dia akan berubah menjadi downtrend. Oke, hari ini ASLC berhasil menguat 7,53%, dan penguatan harga sahamnya ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham ASLC. Oke, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer masih dominan. Kita bisa amati di top 3 broker teratas ini ada CC, BK, dan AK yang melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 98 hingga 99. Oke, mudah-mudahan besok ASLC mampu untuk melanjutkan penguatannya. Next, kemudian ada saham dan kode JAS. Oke, JAS ini juga hari ini berhasil menguat 5,97%. Penguatannya terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume ya teman-teman ya. Kita lihat pergerakannya ada di atas garis MA20, yang mana MA20 saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Jadi saat ini JAS berusaha untuk berubah arah ya teman-teman ya, menjadi uptrend. Di sini kita lihat ada area resisten terdekat, yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham JAS, jadi di kisaran garis MA60 dan MA100 teman-teman. Oke, di kisaran harga 78 hingga 81. Ini adalah target terdekat dari kenaikan saham JAS. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk JAS. Di sini kita lihat ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kalau kita amati di 4 broker teratas ini ada YP, YU, MG, dan BQ yang melakukan akumulasi di harga rata-ratanya kisaran 70 hingga 71 teman-teman. Di pergerakan saham JAS ini masih berpotensi dia menguat
Di sini kita lihat ada area support MA20 teman-teman yang merupakan support kuat. Jadi selama pergerakan saham JAS ini berada di atas garis MA20, maka JAS masih berpotensi melanjutkan penguatannya. Namun sebaliknya, kalau dia gagal naik dan justru dia jebol dari garis MA20, maka berpotensi JAS akan turun teman-teman, yang mana tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Mudah-mudahan JAS besok mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode TRIN. Oke, saham TRIN ini juga hari ini berhasil break dan close di atas garis MA20. MA20 saat ini merupakan support dari saham TRIN ya teman-teman ya. Oke, kita kasih tanda. Hari ini TRIN berhasil menguat 5% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham TRIN yakni di kisaran garis MA100 di harga kisaran 260 hingga 266 teman-teman ya. Jadi inilah target terdekat dari kenaikan saham TRIN teman-teman. Oke. Jadi di sini kalau misalkan dia mampu close di atas garis MA100, misalkan dia ditutup di harga 270, maka TRIN tentunya akan melanjutkan penguatan dan dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini ada area garis resistance di MA200 teman-teman. Oke, jadi kuncinya di garis MA100 ya teman-teman. Di terdekat ini dia akan menguji area MA100 di kisaran harga 260 hingga 266. Jadi mudah-mudahan besok TRIN mampu kembali menguat teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham TRIN ini ada di atas garis MA20, maka tren penguatannya masih oke ya teman-teman. Dia masih uptrend. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari MA20, dia akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman. Namun kalau kita lihat saat ini untuk candlenya masih cukup menarik teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham TRIN. Oke, ini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini buyer masih dominan. Kita bisa amati di top 5 broker teratas ini ada EP, CCODNI dan BK yang melakukan akumulasi saham TRIN teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham Laju. Oke, Laju hari ini berhasil menguat 5,41% dan penguatannya kalau kita amati disertai dengan peningkatan volume teman-teman. Dia sempat ada di harga tertinggi di harga kisaran 332, namun pada saat market close dia ditutup tepat di area MA20 teman-teman. Oke, jadi kalau kita melihat candle seperti ini kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya teman-teman ya, dan targetnya di sini di area harga 332. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Kalau misalkan kita ukur penguatannya, oke, ini kalau dia naik kisaran 7% kalau misalkan kita ukur dari harga penutupan hari ini. Jadi kita bisa manfaatkan untuk fast trade, atau kalau misalkan teman-teman ingin swing trade, teman-teman bisa memanfaatkan kalau dia berhasil close di atas garis MA20 ini teman-teman. Ini bisa merupakan momentum yang tepat untuk melakukan entry buy teman-teman ya, karena dia berada di atas garis MA20. Namun kalau misalnya lihat candle seperti ini, kita bisa manfaatkan fast trade terlebih dahulu teman-teman ya, dan targetnya di kisaran harga 332. Jadi selama pergerakan harga saham Laju ini mampu bertahan di atas garis MA20, maka masih ada potensi dia melanjutkan penguatan. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan harga tentunya dia akan turun ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham Laju. Oke, saham Laju. Oke, ini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer masih dominan. Kita bisa amati di top 5 broker teratas. Ini ada broker XA, AZ, YB, NI dan AK yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 309 hingga 319 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.